Giliran saya yang terakhir. Saya mau bicara 2 jam. Ya, sekaligus. Nggak usah perkenalan, saya sudah cukup tercemar. 3 kali menjabat sekretaris DPC sejak zamannya Mas Tony, Mas Darto almarhum. Kemudian saya mendereke beliau Mas Fajar Gegana. Saya kira penjenengan semua sudah hafal karakter saya ya. Ya, kalau saya kemudian diberkahi punya kesempatan untuk menjadi anggota DPRD Kulon Progo pada periode ini, maka pada tahun yang akan datang 2024-2029 saya juga ditugaskan oleh partai untuk meneruskan perjuangan di dapil 3 ini. Ini agak serius ya, biar karena tadi kan sebenarnya visi misi ya. Kalau bicara visi misi sebenarnya itu haknya teknokratif, haknya eksekutif ya, birokrat ya. Ya calon anggota legislatif ya, anggota DPR itu lebih kepada kebijakan, pengampu kebijakan ya, dalam 3 fungsi pengawasan, kunci penganggaran, dan fungsi regulasi. Itu saja yang harus dipahami. Nah, kalau bicara pemahaman persoalan di wilayah kita, Sakagiri, ya, Girimulyo sampai Galuh Kalibawang, maka sebenarnya persoalannya itu bisa disederhanakan dalam 3 poin. Poin ini sudah dipraktekkan sejak zamannya Pak Toyo, lalu dilanjutkan dengan zamannya Pak Hasto, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan pada zamannya Pak Fajar Gegana. Apa persoalan di Sakagiri ini? Ya, teman-teman ini nanti akan memperjuangkan. Insya Allah mereka nanti akan terpilih semua. Amin. Dengan demikian saya punya teman, karena saya yang akan jadi yang pertama. Ya, merdeka. Tirto Mario Saras. Persoalan kita real saja, fokus ke 3 hal itu, maka persoalan di Sakagiri ini akan menuju kesejahteraan. Ya. Tirto itu apa? Air. Hari ini beberapa bulan yang lalu kita bermasalah dengan air, dropping air bermasalah di mana-mana, kekeringan, kurang air, kebakaran, dan selanjutnya. Air yang menyejukkan. Persoalan air di Kulon Progo ini harus diselesaikan secara permanen. Tidak boleh diselesaikan dengan dropping saja, karena itu akan menimbulkan masalah. Maka program saya dalam Tirto ini ya, bersama ketua beberapa waktu yang lalu sudah ngamen ke PPIB, ke PUPR RI ya, bagaimana di Kulon Progo Utara ada embung-embung baru ya, ada bendungan-bendungan baru, Tinalah yang dulu bermasalah karena akan dibangun bendungan tapi persoalan komunikasi, maka nanti akan ada solusinya. Yang paling mudah adalah dibikin ground seal atau suditan, sehingga air Tinalah itu tidak terbuang sia-sia, jutaan meter kubik terbuang ke laut pada musim hujan, tapi pada musim kemarau kita kekeringan. Persoalan air di wilayah utara harus selesai secara permanen. Ya. Setuju tidak? Setuju. Pilih semua ini yang ada di sini ya, agar bisa bekerja sama dengan saya. Yang kedua persoalannya adalah margo, jalan. Margo itu jalan. Infrastruktur jalan di Kulon Progo Utara ini sangat-sangat memprihatinkan. Beda ke jalan karo kali pada musim hujan terutama sangat sulit. Betul? Betul. Oke, wong tiba ya, kecelakaan karena jalannya sangat rusak. Di wilayah utara ini jalan sing sikile papat bae iso kepleset. Tapi di selatan wilayahnya Bu Ketua ini laler kepleset mergo saking halus. Soal pemerataan dan keadilan ini harus segera dijargon perjuangan kita. Harus kita camkan. Coblos. Coblos. Jalan. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi teman-teman semua. Ya, persoalan jalan ini persoalan yang harus juga kita selesaikan secara permanen. Maka program saya yang kemarin sudah dijalankan adalah kalau kita tergantung terus dengan PUPR, ya, dengan PU anggarannya sangat terbatas, maka rekor-rekornya kemudian dengan program padat karya dan seterusnya. Ya, padat karya yang kemudian pemberdayaan kepada masyarakat, masyarakatnya bisa membangun wilayahnya secara langsung, kualitasnya terjaga, bisa oleh upah. Ya.
persoalan jalan ini harus selesai. Bukan persoalan bantuan sosial, bukan persoalan kemiskinan. Kalau jalan itu selesai, jalannya apik, insya Allah rezekinya jadi. Sepakat? Sepakat. Yang terakhir, Tirta Marga Saras Kesehatan. Dua-duanya rumah sakit milik pemerintah daerah ada di selatan, di Wates dan di Sentolo. Harus kita camkan. Perhatikan. Apa Joko Kulon Progo Utara Sami Galuh Kalibawang Grimulyo ora oleh lara. Kan kita harus punya hak dasar yang sama, harus punya. Ya mudah-mudahan jangan sakit, tapi kalau terjadi ya sakit gitu ya, maka kita harus punya hak yang sama. Akses ke Wates dan ke Sentolo itu jauh. Oleh karenanya program kami, bukan saya, kami semua ini yang dari W3, bagaimana mewujudkan hak dasar rakyat di wilayah utara di Menoreh ini untuk punya akses kesehatan. Harus punya rumah sakit yang sama dengan RSUD Wates dan Dinas di wilayah utara. Sepakat? Sepakat. Ketika Kepala Dinas Budi waktu itu rapat dengan Bandar, saya sampaikan ide ini dan langsung menjawab, wah sulit, dokternya sulit, lahannya sulit. Saya bilang, ini soal hak rakyat, harus terus kita perjuangkan. Jangan berkata sulit kalau belum bekerja. Ya, 3 hal itu saja yang harus kita kelola, kita samakan persepsinya, kita menangkan caleg-caleg kita yang ada di Dapil 3. Mbak Ari, Mbak Intan, Mas Alvin, Mbak Dewi, Bu Keksi, ini adalah pejuang-pejuang partai yang hari ini itu sedang mumet untuk membesarkan partai. Saya tahu betul dan saya merasakan hal itu, termasuk dalam hal untuk mewujudkan 3 hal kebutuhan dasar di wilayah utara tadi. Mari kita dukung. Mendukung saya adalah anugerah bagi saya, tetapi mendukung semua caleg adalah kewajiban struktur di Sakagiri ini. Mari kita menangkan PDI Perjuangan. Dapil 3 akan bermartabat, ya, meskipun kursinya kuotanya turun dari 8 menjadi 7 kursi, akan bermartabat kalau kita dapat minimal 3 kursi. Sepakat. Ya. Nanti dalam forum terbatas, struktur terbatas, mohon izin Pak Ketua, kemarin sudah rapat di DPD, seperti apa strategi untuk mendapatkan 3 kursi. Karena sampai hari ini pemetaannya, ya, menurut tim gerung-gerung yang diketahui oleh Pak Silot, potensi untuk mendapatkan 3 kursi itu sangat besar di Dapil 3. Dengan syarat camkan tadi yang disampaikan Pak Ketua DPC, ojo tabrak-tabrakan, ojo tabrak-tabrakan. Karena ini yang pertama, konsolidasi di tingkat dapil, ya, di Dapil 3 ini yang pertama. Ini akan menjadi kunci kita untuk di dapil-dapil yang lain, bahwa pemetaan sistem zonasi, yang komandante yang sudah diperbaiki ini harus menjadi model perjuangan kita. Kita saling menghormati, daerah yang sudah digarap tidak boleh digarap. Struktur menjadi kunci, struktur menjadi panglima di depan untuk memenangkan PDI Perjuangan di Dapil 3. Ngaten nggih? Nanti kalau saya perpanjang lama-lama jadi kampanye pribadi. Ya, intinya selamat berjuang. Setelah ini kita akan memasuki masa kampanye, tanggal 28 nanti kita akan memasuki kampanye, ya. Hari ini tadi kita sudah mendaftarkan ke KPU, formnya sudah ditandatangani oleh Pak Ketua DPC, ya, tim kampanye di tingkat kabupaten. Harus kita camkan. Mohon doa restunya, struktur semua kami teman-teman caleg ini akan terus berjuang mencapai semua. Terima kasih perhatiannya. Merdeka! 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 Merdeka!